Bab 163, dari Lens to Brother. Diunggah oleh baca suara. Meninggalkan Sylvie di kamarku untuk beristirahat, aku berkelana melewati aula kastil yang terang benderang. Melihat ke bawah ke kaki saya ketika saya membuat langkah hati-hati, itu adalah pertama kalinya saya memperhatikan pola karpet tebal yang tebal di aula perumahan atas. Itu hal yang lucu untuk dicatat, aku selalu terburu-buru dan selalu punya tujuan yang bahkan tidak pernah kulihat untuk menikmati kesenangan halus di sekitarku. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan Ellie. Dia duduk di dekat jendela besar, menatap keluar lautan awan sambil dengan malas menyisir jari-jarinya melalui bulu tebal ikatannya. Bu membuka mata, merasakan kehadiranku, tetapi kembali tidur siang setelah melihat bahwa itu adalah aku. Bolehkah aku bergabung denganmu? Saya bertanya. Kamu tidak perlu bertanya, dia tersenyum lemah, melirikku sebelum menatap langit biru sekali lagi. Aku duduk di sebelahnya di tanah, mengagumi binar-binar dan kilau awan yang bersinar dari sinar matahari di atas. Aku bisa melihat ujung gunung di kejauhan, tapi selain itu, hanya hamparan putih dan biru yang tak berujung. Apa kau merindukan mereka? Ellie berbicara dengan suara lembut. Ibu dan ayah. Tidak sebanyak yang seharusnya, aku mengakui. Aku khawatir untuk mereka, aku tahu mereka aman di luar sana, tetapi begitu banyak hal telah terjadi. Ada hening sesaat ketika saudari saya terus mengelus ikatannya. Kamu tahu, ada banyak orang dewasa dan anak-anak yang mendatangiku mengatakan betapa beruntung dan beruntungnya aku memiliki saudara seperti kamu. Orang-orang yang tidak cemburu padaku cemburu padamu, bahwa kau tombak, kau sangat berbakat dalam sihir dan pertempuran, dan bahwa kau mendapat pengakuan dari semua pemimpin benua ini. Anda tahu, beberapa bahkan mengatakan bahwa Anda mungkin menjadi salah satu pemimpin berikutnya ketika Anda bertambah tua. Adikku mengejek, tapi itu lucu. Aku tidak pernah mengatakan ini padamu, tapi ada waktu ketika aku membencimu. Aku merasa seperti itu karena kamu hidupku seperti ini sekarang. Saya menyalahkan Anda karena ayah dan ibu merasa mereka perlu membantu dalam perang juga, dan saya menyalahkan Anda karena saya tidak bisa menjalani kehidupan biasa di sekolah dengan ruang kelas dan banyak teman. Petik 2. Adikku memalingkan pandangan dariku saat dia membalikkan badannya ke arah Bu, tetapi aku bisa melihat tangan mengelus ikatannya yang gemetaran sementara bahunya bergetar. Ellie. Tapi lucunya, aku tidak menyalahkanmu lagi. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda ketika hidup Anda lebih buruk daripada hidup saya? Sebagian besar kenangan yang saya miliki tentang Anda adalah Anda keluar masuk rumah penuh luka, dengan kisah-kisah yang tidak dapat dipercaya tentang bagaimana Anda menghadapi monster ini atau monster itu. Sungguh menyenangkan dan luar biasa untuk mendengar saat itu, saya pikir Anda sangat keren dan kuat, tetapi saya merasa seperti saya tahu lebih baik sekarang. Hal-hal yang harus Anda korbankan untuk mencapai posisi Anda hari ini. Petik 2. Adikku buru-buru menyeka matanya dengan lengan bajunya dan berbalik ke arahku dengan mata merah dan senyum lebar-lebar. Saya mengulurkan tangan kepadanya, tetapi dia meraih tangan saya dan menjabatnya sebelum bangun. Wah, sekarang setelah saya lepas dari dadaku, ayolah. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Petik 2. Apa semua ini? Tanyaku ketika kami mencapai teras luar kastil. Pandangan saya menyapu lusinan papan kayu yang tergantung dari berbagai cabang pohon. Sementara ada anak panah yang menonjol keluar dari papan, lebih banyak yang berada di tanah dan batang pohon di sekitar mereka. Apa yang telah aku kerjakan? Saudari saya menyatakan dengan bangga ketika ikatannya melengkung di tanah di sampingnya dengan menguap. Ellie luar biasa ceria setelah percakapan kami di dekat jendela, seolah dia berusaha melupakannya. Berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kelakuan adik perempuanku yang tidak konsisten, aku memperhatikan ketika dia mengambil busur pendek yang tampak aneh disandarkan pada pilar dan panah nyasar dengan ujungnya terkubur ke rumput terdekat. Mengangkat busur lentur sehingga panah nok berada di tingkat mata, dia menahan napas masih gemetar dan mengambil waktu sejenak untuk membidik sebelum melepaskan tali. Panah tipis bersiul saat mengiris di udara, melengkung sedikit di sekitar papan dan mengenai sasaran kayu yang berbeda di belakangnya. Benar-benar terkesan, saya memuji saudara perempuan saya tetapi dia mengangkat tangan dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, lihat ini. Mengangkat busurnya sekali lagi, dia menggumamkan nyanyian singkat. Ujung jari penuntunnya yang memegang busur mulai memancarkan cahaya lembut dan ketika saudara perempuanku perlahan menarik tali kembali, mana mengambil bentuk menjadi panah bercahaya tipis. Aku tetap diam, setengah dari fokus, setengah karena terkejut, sementara Ellie menembakkan panah mana ke papan target terdekat. Panah mengeluarkan dengung lembut dan bukannya peluit tajam saat ia dengan cepat mendekati targetnya, tetapi sebelum ia bisa mencapai papan, panah itu menghilang. Mendesah, pundak kakakku tenggelam. Aku bersumpah aku bisa mencapai target beberapa hari yang lalu. Itu tadi menakjubkan, saya berseru. Tapi aku gagal, jawabnya, kecewa. Kau baru 12 tahun, Ellie. Kebanyakan anak seusiamu hampir tidak bisa menyulap bola mana apalagi menembakkannya sejauh itu, kataku, suaraku masih penuh semangat. Adikku terdiam sesaat ketika dia tanpa sadar menatap busurnya. Tidakkah kamu senang bahwa saudaramu tercinta setelah semua latihan itu? Sebuah suara berdentang dari belakang. Aku menoleh ke belakang untuk melihat duo yang agak aneh berjalan ke teras, Emily Watsken dan Helen Short. Terkejut, Jenderal, Helen menyeringai, memperhatikan kebingungan saya.
Meskipun masuk akal bagi Emily untuk keluar masuk kastil karena dia magang di bawah Gideon, melihatnya bersama pemimpin tanduk kembar dan kepala pasukan peleton besar saat ini yang dibuat untuk momen memiringkan kepala. Namun, dengan busur aneh di tangan Ellie dan kemahirannya yang tiba-tiba dalam memanah, aku hanya bisa menyatukan 2 dan 2. Aku tidak akan menyangkal itu, balasku sambil tersenyum. Kamu terlihat seperti telah melalui banyak hal. Emily memperhatikan lukaku. Sama seperti prajurit lain di luar sana, aku mengangkat bahu. Setelah Ellie dan saya menyapa 2 teman, kami berbicara di sekitar meja bundar. Kami membahas bagaimana saudara perempuan saya berjuang dalam manipulasi mana meskipun bangun pada usia dini. Kamu mengalami kesulitan. Saya bertanya pada saudara perempuan saya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya bisa membantu. Petik 2. Kamu seorang jenderal sekarang, dan bahkan sebelum itu, kamu selalu sibuk. Aku tidak ingin mengganggumu dengan itu. Selain itu, ibu dan ayah membantu saya sebelum mereka pergi. Petik 2. Kakak perempuan saya mencoba terdengar ceria, tetapi nada suaranya yang suram, bersama dengan percakapan kami sebelumnya, membuat dada saya terasa sakit. Aku mampir suatu hari untuk memeriksanya setelah menyelesaikan tur penjara bawah tanah dan dia meminta bantuanku. Helen menimpali, mencoba mengangkat suasana. Aku bukan tukang sulap jadi aku tidak bisa menolongnya, jadi aku meminta pengrajin, Gideon, untuk melakukan beberapa tes padanya. Dia menggagalkan apa yang dia sebut, tugas untuk Emily di sini, dan saat itulah kami mengetahui tentang hadiah kecilnya. Petik 2. Eleanor tertawa malu-malu saat dia mengusap kepalanya. Aku tidak akan menyebutnya hadiah. Hadiah apa? Saya menuntut, rasa ingin tahu saya tumbuh. Aku pikir akan lebih mudah bagimu untuk hanya menunjukkan kakakmu yang tidak sabaran, Ellie, Helen terkekeh. Oke, dia setuju. Mengangkat tangannya, dia berkonsentrasi pada pusat telapak tangannya ketika bola orb samar muncul. Sementara tidak ada atribut, bola murni mana mulai perlahan-lahan mengubah bentuk sampai bentuk bola yang dulu berubah menjadi bintang berujung 7. Kau tahu, setelah aku menilai Eleanor, Emily menekankan keikutsertaannya ketika dia mencondongkan tubuh ke depan, aku menyadari bahwa dia memiliki bakat nyata untuk mencetak mana ke dalam bentuk terperinci. Biasanya, apakah Anda bisa membuat bola api menjadi kubus api tidak terlalu penting, tetapi jika Anda bisa menyulap bentuk panah yang tepat bersama dengan panah tertentu, maka Anda berpotensi memiliki gudang senjata panah tanpa batas yang tidak terbatas. Musuh tidak akan bisa memprediksi. Petik 2. Yah, mencari solusi panah adalah ideku, pemimpin Twin Hounds menambahkan. Baiklah, berhenti bertengkar, potong saya. Adikku terkikik. Mereka berdua sangat membantu. Helen sangat ketat tetapi membantu dalam mengajarkan saya memanah dan Emily menjadikan saya busur ini sebagai alat pelatihan. Petik 2. Itu membuatku mudah, jawab Helen sambil menyeringai. Dia menoleh padaku. Aku sudah keluar masuk kastil, jadi dia belajar sendiri tetapi pertumbuhannya sebenarnya cukup menyeramkan. Ini seperti hadiah-hadiah ini yang dijalankan di keluarga Lewin. Petik 2. Bersihkan tenggorokannya untuk mendapatkan perhatian kami. Pengrajin berbintik-bintik menyesuaikan kacamatanya, kemudian menjelaskan mekanisme untuk busur yang telah ia sesuaikan khusus untuk adikku. Busur masih dalam tahap pengujian, dan membutuhkan sejumlah kecakapan tertentu, tetapi seperti yang Helen katakan, kakakmu menangkap dengan sangat cepat. Aku masih harus menempuh jalan panjang, bantah Ellie. Melihat dengan seksama sekarang, saya perhatikan bulu-bulu dan lecet-lecet baru di jari-jari dan telapak tangannya, bukti dari usahanya. Terima kasih, kalian berdua, karena telah membantu kakakku seperti ini. Aku menoleh ke adik perempuanku, mengacak-acak rambutnya. Dan aku minta maaf aku belum ada di sana untukmu. Seperti yang aku katakan, aku tidak menyalahkanmu. Anda hanya melakukan apa yang harus Anda lakukan. Dia mengangkat bahu. Selain itu, Helen memberitahuku bahwa ibu dan ayah jauh dari pertempuran, jadi aku tidak terlalu khawatir tentang mereka, tapi aku hanya bersyukur ketika kau kembali utuh. Hati saya tersentak sekali lagi dalam rasa bersalah, dan saya mengerti mengapa dia mengatakan dia menyalahkan saya karena orang tua kita berpartisipasi dalam perang. Itu sebabnya mereka pergi, mereka tidak ingin hanya duduk dengan aman dan menunggu sambil berdoa agar mereka tidak mendengar kabar kematianku. Aku minta maaf karena selalu mengkhawatirkanmu, kataku pelan, tidak bisa melakukan apapun selain meminta maaf. Pandangan Ellie tertuju pada bekas luka di tenggorokanku, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dalam beberapa hal, itu membuatku semakin sakit. Adik perempuan saya memang tumbuh jauh lebih cepat daripada yang saya inginkan. Kepolosan dan keegoisan yang kekanak-kanakan yang dulu pernah hilang. Apa yang kamu lakukan di sini di kastil begitu cepat, Helen? Kakak saya mengganti topik pembicaraan. Ah, benar, kepala dan atas dipanggil ke kastil untuk perayaan besar malam ini, jawabnya. Alasan sebenarnya untuk acara itu seharusnya menjadi rahasia tetapi sudah bocor, rupanya seorang punggawa telah dikalahkan. Betulkah? Mata Emily berbinar. Apakah kamu pikir itu tombak? Tidak ada yang dikonfirmasi, tapi itu mungkin yang paling mungkin. Yang saya tahu adalah bahwa Komandan Virion sendiri mengambil kru kecil untuk mengambil mayatnya, jawab Helen. Semuanya melihat ke atas kalau begitu. Adikku bersemangat. Saya senang. Mengalihkan pandangan dari Helen ke Emily lalu ke adik perempuanku dan kembali,
aku berpikir sejenak bahwa mereka menggodaku, tetapi setelah beberapa menit hanya mendengarkan mereka, aku menyadari bahwa mereka benar-benar hanya bergosip. Apakah mereka benar-benar tidak tahu siapa yang membunuh pengikut? Namun, memikirkan kembali, saya telah tiba di kastil beberapa hari setelah mayat pengikut diambil. Ada tim medis yang menunggu kedatangan saya, tetapi sekarang saya ragu apakah mereka bahkan diberi tahu alasan cedera saya. Tunggu, jadi ada perayaan yang terjadi malam ini? Tanyaku, mengalihkan pembicaraan kembali ke jalan aslinya. Ya, bukankah itu sebabnya kamu kembali ke kastil juga? Helen menjawab dengan alis terangkat. Adikku menjawab sebagai gantinya. Saudaraku harus kembali karena dia terluka. Apa? Bagaimana? Di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Emily dibombardir. Aku hanya ceroboh. Ini bukan masalah besar. Saya tergoda untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, terutama saudara perempuan saya, tetapi saya berasumsi Virion punya alasan untuk merahasiakan semua ini. Itu masalah besar. Adikku mencubit sisiku. Kau keluar selama lebih dari sehari dan bahkan kemudian, kau masih memiliki bekas luka itu. Mengernyit saat dia memelintir kulitku lebih jauh, aku sekali lagi meminta maaf kepada kakakku, meyakinkannya bahwa aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Topik pembicaraan berubah, tetapi selama sisa pertemuan kecil kami pada sore hari, Helen memandang saya dengan mata ragu-ragu. Kembali ke kamar saya disambut oleh ikatan saya. Bagaimana menghabiskan waktu dengan adikmu? Ellie sudah dewasa sekarang, desahku. Kau membuat itu terdengar seperti hal yang buruk, jawab Sylvie. Kebijaksanaan dan kedewasaan berasal dari situasi sulit yang bertahan adalah hal yang menyakitkan untuk dilihat sebagai kakak. Tapi setidaknya aku bisa menyusulnya dan belajar sedikit tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Tahukah Anda dia belajar memanah dari Helen? Dia dan Emily bahkan datang dengan praktik baru menggabungkan dengan memanah untuk Ellie. Petik 2. Sylvie mengeluarkan embusan kecil udara dari lubang hidungnya, dan baru setelah sedetik aku sadar dia tertawa. Aku belum melihatmu sesemangat ini. Itu tidak benar, bantahku. Oh. Sylvie mengangkat kepalanya, menatapku dari tempat tidur. Katakan itu pada bibirmu yang menyeringai. Aku menolak. Terlepas dari kata-kata berat kakak saya, itu menyenangkan menghabiskan waktu bersamanya. Bagaimana perasaanmu? Lambat, berat, mengantuk dan lemah, dia meringkuk kembali menjadi bola. Rasanya seperti menjadi tukik lagi. Yah, seharusnya ada acara besar yang terjadi nanti malam. Apakah Anda siap untuk itu? Saya bertanya. Aku akan lewat, jawabnya, suaranya menjadi lesu. Tapi tolong selamatkan aku makanan. Duduk di sofa, aku tertawa kecil. Aku akan meminta pelayan membawa beberapa. Pastikan itu daging. Pergi tidur. Dengan dengungan lembut dari Sylvie yang membuat ruangan yang dingin dan sunyi itu sedikit homier, aku meluangkan waktu untuk memilah-milah pikiranku. Mencapai cincin dimensi saya mengeluarkan daun sebalat, meletakkannya dengan lembut di atas meja teh di depan saya. Aku hanya bisa menghela nafas keluar dari bibirku saat aku memandangi senjataku yang buruk. Pedang ini telah berada di sisiku selama hampir 5 tahun. Tanpa perlu memoles, mengasah, atau bahkan membersihkan bilah sambil bisa menahan apa saja, daun sebalat benar-benar merupakan aset yang berharga. Mempelajari pedangnya, aku menilai bahwa, bahkan ketika rusak, itu lebih baik daripada pedang lain yang mungkin akan kutemui. Aku tidak tahu apakah dan kapan senjata Asura nyentrik itu, gelatik, yang ditanamkan padaku akan bermanifestasi sehingga akan ceroboh untuk mengandalkannya selama pertempuran yang akan datang ini. Pikiranku kemudian beralih ke perjalanan terakhir saya ke Darf. Saya perlu memastikan apakah Rahdeas adalah pemimpin pengkhianatan ini, dan jika demikian, apa yang harus saya lakukan. Bahkan jika orang tua asuh Elgiah tidak mengendalikan 2 tombak kerdil, menurut Alduin dan Merial, ia masih memegang banyak dukungan dari seluruh warga kerdil. Seiring dengan fakta bahwa ketidakpuasan keseluruhan Kurcaci terhadap keluarga Glider dan manusia berlari dalam, membunuhnya akan berarti pemberontakan massal dari Kurcaci. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi seberapa redupnya ruangan itu, tidak akan lama sampai acara. Arthur, Anda di sana, bukan? Saya datang. Dengan suara keras, pintu kamar saya terbuka dan kerumunan pelayan dan penjaga masuk bersama Virion di belakang. Saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan, atau bahkan bereaksi, ketika para penjaga mendorong furnitur di dalam untuk membuat ruang di tengah sementara gerombolan pelayan mulai membuka baju saya. Namun, yang lebih menggangguku adalah betapa aku terbiasa dilemparkan ke dalam situasi seperti ini. Haruskah saya menyebutnya efek Virion? Virion melangkah maju, sudah mengenakan jubah hitam dengan hiasan perak elegan yang menonjolkan rambut peraknya yang diikat rapi di belakangnya. Sekarang, kamu mungkin terkejut oleh... Tidak, aku memotong. Apa yang kamu rencanakan kali ini, Pak Tua? Beberapa pelayan terengah-engah pada respons kasarku, tetapi Virion hanya melambai agar mereka melanjutkan. Aku melihat bahwa menerobos masuk ke kamarmu dan tiba-tiba memiliki tim pelayan menelanjangi kamu tidak membuatmu dalam suasana yang paling ramah. Jangan tersinggung. Saya telah mengambil kebebasan mengatur acara ini sebagai semacam jebakan, tidak berbahaya, bagi rakyat kita yang terkasih, dan Anda, cucu lelaki saya yang akan segera menjadi calon pemimpin. Petik 2.